Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan membahas tentang objek kajian pendidikan Islam. Namun, sebelum sampai kepada objek pendidikan Islam, di sini saya Rindi Antika sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sedikit apa itu pendidikan Islam. Nah, langsung saja. Jadi, definisi pendidikan Islam itu memiliki definisi yang cukup banyak dan bervariasi. Pada seminar yang dilakukan oleh Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta atau BKSPTIS pada tahun 1979 yang lalu di Jakarta, membuat rumusan bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang berlandaskan al-Islam guna membantu manusia untuk mengembangkan dan mendewasakan kepribadiannya baik secara jasmania maupun rohaninya. Dalam memikul tanggung jawab memenuhi tuntutan zamannya dan masa depannya. Sementara Marimba mendefinisikan pendidikan Islam itu merupakan bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Sementara definisi pendidikan Islam yang lain yang patut untuk menjadi perhatian ialah definisi yang dikemukakan oleh Ashraf, yaitu pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang melatih sensibilitas peserta didik dengan cara demikian rupa sehingga perilaku mereka terhadap kehidupan, langkah-langkah, dan pengambilan keputusan serta pendekatan mereka terhadap semua ilmu pengetahuan itu dibimbing oleh nilai etis yang Islam. Kandungan definisi ini menekankan bahwa pendidikan Islam itu tidak hanya sekedar untuk memuaskan rasa ingin tahu atau intelektual peserta didik atau hanya ingin memanfaatkan kebendaan yang bersifat duniawi semata, tetapi dengan semat dan nilai-nilai etis yang islami, peserta didik akan tumbuh dan berkembang sebagai makhluk sosial berbudi luhur yang menghasilkan kesejahteraan spiritual, moral, dan fisik untuk kepentingan diri pribadinya, keluarganya, masyarakat, dan bagi seluruh umat. Nah, mungkin hanya itu tentang definisi pendidikan Islam. Untuk masuk pada objek kajian pendidikan Islam itu akan disampaikan pada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Selvia dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu di sini yang akan saya jelaskan adalah objek pendidikan Islam. Secara umum, yang menjadi objek atau sasaran ilmu pendidikan adalah seluruh yang menjadi sasaran dalam aktivitas pendidikan atau praktek pendidikan yang meliputi kegiatan mendidik, mengajar, melatih peserta didik agar berkembang potensinya, serta menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Peserta didik sebagai manusia menjadi objek ilmu pendidikan yang bersifat material, sedangkan usaha untuk membawa peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan atau kedewasaan disebut objek pendidikan yang bersifat formal. Upaya mendidik, membimbing, dan melatih siswa menuju perbaikan dan tanggung jawab sebagaimana dalam praktek pendidikan adalah menyangkut persoalan-persoalan pendidikan. Jadi intinya setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek, dan objek ilmu pendidikan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah objek material dan yang kedua adalah objek formal. Objek material adalah
bahan atau masalah yang menjadi sasaran pembicaraan, penelitian, atau penelaahan dari ilmu pengetahuan. Sedangkan objek formal adalah bidang yang menjadi keseluruhan ataupun ruang lingkup garapan riset pendidikan, seperti upaya untuk mendidik, membimbing, dan melatih siswa menuju perbaikan dan berkaitan dengan persoalan pendidikan. Objek formal juga berarti sudut tinjauan dari penelitian atau pembicaraan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu ilmu pengetahuan, atau bisa dikatakan sudut pandang dari mana objek material itu disorot. Jika sudut pandang itu logis, konsisten, dan efisien, maka dihasilkan sistem filsafat yang lebih kepada pembahasan yang secara mendalam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranda Firdi Karuli, NIM 0303192072, akan melanjutkan materi yaitu tentang ruang lingkup pendidikan Islam. Ruang lingkup banyak di dalamnya segi-segi dan pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan Islam, sekaligus menjadi ruang lingkup pendidikan Islam, yaitu 1. Pembuatan mendidik itu sendiri, 2. Dasar dan tujuan pendidikan Islam, 3. Peserta didik, 4. Pendidik, 5. Materi dan kurikulum pendidikan Islam, 6. Metode pendidikan Islam, 7. Evaluasi pendidikan Islam, 8. Alat-alat pendidikan, 9. Lingkungan pendidikan Islam. Ruang lingkup pendidikan di dalam pandangan Islam tidak hanya terbatas pada pendidikan agama dan tidak pula terbatas pada pendidikan dunia. Akan tetapi, setiap individu dari umat Islam supaya bekerja untuk agama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lila Madani Montana dengan NIM 0303192078. Saya akan melanjutkan materi dari Miranda, yaitu mengenai prinsip-prinsip pendidikan Islam. Dalam sistem pendidikan Islam, pendidik itu merupakan fasilitator. Ia harus mampu memberdaya gunakan beraneka ragam sumber belajar dalam memimpin proses pembelajaran. Di antara prinsip-prinsip pendidikan Islam yang terpenting adalah 1. Prinsip integral dan seimbang. Pendidikan Islam tidak mengenal adanya pemisahan antara sains dan agama. Keduanya harus terintegrasi secara harmonis. Dalam ajaran Islam, Allah adalah pencipta dalam semesta termasuk manusia. Yang kedua adalah prinsip bagian dari proses rububiyah. Sebagai khalifah, manusia juga mengemban fungsi rububiyah Allah terhadap alam semesta termasuk diri manusia sendiri. Dengan perimbangan tersebut, dapat dikatakan bahwa karakter hakiki Islam pada intinya terletak pada fungsi rububiyah Allah secara praktis dikuasai atau diwakilkan kepada manusia. Yang ketiga adalah prinsip pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan Islam dalam hal ini merupakan usaha untuk mengubah kesempurnaan potensi yang dimiliki oleh peserta didik menjadi kesempurnaan aktual melalui setiap tahapan hidupnya. Yang keempat, prinsip keterkaitan dengan agama. Sesuai dengan ajaran Islam pula, pendidikan Islam bukan hanya mengajarkan ilmu-ilmu sebagai materi atau keterampilan sebagai kegiatan jasmani semata, melainkan selalu mengaitkan semuanya itu dengan kerangka praktik yang bermuatan nilai dan moral. Yang kelima adalah prinsip terbuka. Pendidikan Islam pada dasarnya bersifat terbuka, demokratis, dan universal. Yang keenam adalah menjaga perbedaan individual. Perbedaan individual antara seseorang dengan yang lain selalu dikemukakan oleh Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh adalah prinsip pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Islam tidak mengenal batas akhir dalam menempuh pendidikan. Hal tersebut mengingatkan tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam adalah terbentuknya akhlak al-karimah. Bentukan itu memerlukan waktu yang panjang, yaitu sepanjang hayat manusia.